Selamat malam Risa, selama setengah jam kabar hari ini akan menemani juga sudah kabar terhangat. Saya Renda Kusuma, kita mulai kabar yang pertama. Belasan bangunan yang terdiri dari kios serta rumah warga yang berada di Jalan Basuki Rahmat, Jatinegara, Jakarta Timur terbakar pada Minggu malam. Kobaran api dengan cepat melahap habis belasan bangunan yang berada di Jalan Basuki Rahmat, Jatinegara, Jakarta Timur pada Minggu malam. Kencangnya tiupan angin serta banyaknya bahan yang mudah terbakar sempat menyulitkan proses pemadaman. Berbekal alat seadanya, sejumlah warga berupaya melakukan pemadaman serta mengevakuasi barang yang masih bisa diselamatkan. Petugas dari Sudin Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Jakarta Timur yang tiba di lokasi langsung berupaya melakukan proses pemadaman. Belum diketahui secara pasti penyebab dari kebakaran ini. Dan untuk mengetahui bagaimana kondisi terkini kebakaran di Pasar Gembrong, Jakarta Timur, kita telah terhubung dengan reporter Adin Fatoni yang berada di lokasi. Adin, bisa dijelaskan bagaimana saat ini proses pemadaman dari kebakaran yang terjadi? Selamat malam Rendra dan juga pemirsa. Proses pemadaman dari kebakaran yang terjadi atau melanda Pasar Gembrong ini masih berlangsung. Kalau kami pantau, high pressure pump unit atau pompa bertekanan tinggi dari Dinas Damkar DKI Jakarta ini diterjunkan lebih dari 5 unit beserta dengan rangkaian rescue dan juga medium pressure pump unit atau unit pompa bertekanan sedang dan juga rendah. Tadi berulang kali pihak pemadam kebakaran ini melakukan proses pendinginan atau menyiramkan cairan pendingin kepada bangunan sisa untuk menghindari kerusakan lebih lanjut, di mana tadi beberapa bangunan seperti yang ada di belakang saya ini disiram cairan pendingin begitu untuk didinginkan agar api tidak merambat dan menimbulkan kerugian yang lebih besar. Kemudian tadi kami juga sempat berbincang dengan sebuah orang warga yang menyatakan bahwa kebakaran dimulai kurang lebih pukul 9 malam waktu Indonesia Barat, di mana kebakaran diduga berawal dari komplek atau permukiman padat penduduk yang posisinya berada di belakang Pasar Gembrong. Kemudian ini menjalar dari arah Pasar Gembrong sampai mengarah ke Pasar Gembrong yang berada di atau mengarah ke Kampung Melayu. Untuk jumlah korban, baik itu korban jiwa ataupun korban luka-luka dan juga kerugian, kami masih belum mendapatkan informasi baik dari pihak pemadam kebakaran atau pihak kepolisian. Kemudian situasi terkini di sekitar tempat kejadian perkara atau kebakaran ini masih diramaikan oleh penduduk yang menyaksikan proses kebakaran, juga kemudian bagaimana pemadam ini terus melakukan pendinginan kepada area-area di sekitar tempat kebakaran. Fungsinya sekali lagi untuk mencegah api menyambar. Tadi juga sempat ada beberapa kali letupan kecil dari sejumlah hotspot atau titik-titik panas yang berada di tempat kebakaran, begitu Rendra dan juga pemirsa. Kemudian akses jalan di underpass Basuki Rahmat yang mengarah ke baik itu ke Kampung Melayu ataupun sebaliknya ke Bekasi ini ditutup untuk operasional dari pemadam kebakaran. Kemudian tadi juga pihak kepolisian berulang kali meminta warga untuk tidak mendekat ke tempat atau ke sekitar area kebakaran untuk menghindari kejadian atau menghindari sesuatu yang tidak diinginkan. Untuk resminya atau asal muasal dari kebakaran ini masih harus menunggu identifikasi dari pihak kepolisian. Nanti saat kebakaran sudah bisa dikendalikan, kemudian pihak kepolisian bisa melakukan identifikasi penyebab kebakaran. Begitu, Rendra, kembali ke Anda di studio. Adin, sudah diketahuikah apakah ada korban luka atau korban jiwa akibat dari kebakaran ini? Sekali lagi Rendra dan juga pemirsa, belum ada informasi dari pihak pemadam kebakaran atau juga BPBD atau SAR begitu atau kepolisian untuk jumlah korban luka ataupun korban meninggal dunia dari kejadian yang berlangsung sejak pukul 9 malam tadi, Rendra. Baik, untuk
secara keseluruhan ini bangunan apa saja yang terbakar? Apakah juga berapa jumlah rumah warga yang terbakar dan juga bangunan toko yang terbakar, Adin? Kalau tadi berdasarkan informasi warga, Pasar Gembrong ini didominasi oleh permukiman padat penduduk dengan kondisi bangunan yang rapat, Rendra, di mana di bagian depan ini didominasi oleh los atau kios-kios mainan dan juga ada kios ayam hias begitu di sepanjang Pasar Gembrong, di mana kios mainan ini isinya adalah plastik-plastik yang informasinya sangat mudah terbakar. Tadi juga warga menceritakan bahwa awal mula kebakaran ini berlangsung di belakang, yang diasumsikan berasal dari hubungan pendek arus listrik begitu. Ini masih menjadi asumsi dari warga. Kemudian pada saat awal kebakaran terjadi masih bisa sedikit atau warga hanya bisa menyelamatkan beberapa dokumen-dokumen penting, tidak bisa menyelamatkan barang-barang lainnya. Yang bisa dilakukan adalah untuk menyelamatkan dokumen, kemudian keluarga, anak kecil, kemudian orang tua ini semuanya dievakuasi terlebih dahulu menuju ke tempat yang lebih aman. Kemudian tadi warga juga bercerita bahwa dari permukiman padat penduduk tersebut dimulai, kemudian begitu menyambar area pasar atau los mainan yang berada di Pasar Gembrong, kemudian sekitar pukul 10 tadi api kemudian membesar, kemudian menghabiskan kurang lebih ada, kalau kami pantau ini ada beberapa puluh rumah bangunan begitu, baik itu rumah maupun juga kios mainan yang ada di Pasar Gembrong. Kemudian ini prosesnya sekarang ada beberapa bagian di bagian depan Pasar Gembrong sudah mulai didinginkan, kemudian tidak terlihat adanya letupan-letupan lagi, kecuali yang bisa pemirsa saksikan di belakang saya di layar kaca, masih ada beberapa titik hotspot yang posisinya di belakang sebenarnya, di belakang kios mainan. Kemudian ini masih dipadamkan oleh pihak pemadam kebakaran. Tadi beberapa pemadam melakukan pendinginan, baik itu bangunan maupun mematikan aliran listrik yang berada di sekitar bangunan. Kemudian juga menyiramkan air cairan pendingin kepada bangunan, kemudian juga menyiramkan cairan pendingin kepada kabel-kabel yang menjuntai begitu. Tadi pihak pemadam dan juga warga bergotong royong untuk pertama adalah mematikan listrik, kemudian menyelamatkan baik itu anak kecil maupun orang tua yang harus dievakuasi segera. Dan sekarang fokusnya adalah untuk menjaga suhu atau temperatur di dalam area kebakaran ini tetap dingin agar percikan tidak timbul dan menyambar bangunan-bangunan yang masih utuh. Begitu, Rendra. Adin, seperti yang Anda ceritakan bahwa di depan lokasi ini ada banyak pasar penjual mainan. Lalu bagaimana dengan saat terjadinya kebakaran? Bagaimana dengan aktivitas pasar penjual mainan tersebut? Apakah masih cukup ramai oleh warga dan pembeli? Kalau berdasarkan pantauan kami ketika kami tiba tadi, proses yang terjadi adalah kebakaran sudah berlangsung, kemudian ada beberapa barang-barang yang dikeluarkan oleh pedagang dan juga warga begitu. Rata-rata yang dikeluarkan adalah sisa-sisa barang yang bisa diselamatkan, diantaranya adalah pertama perabotan, kemudian barang-barang yang bisa menimbulkan percikan api seperti beberapa benda plastik, apalagi toko mainan ini didominasi oleh berbagai bahan plastik begitu yang sangat mudah terbakar, sehingga api tadi dari pukul 9 kemudian ke pukul 10 hingga pukul 12 tadi bergerak dengan cepat, apalagi tadi ada informasi bahwa angin yang tadinya berhembus kemudian semakin membuat api ini semakin besar begitu. Dari yang tadinya berada di belakang Pasar Gembrong di permukiman padat penduduk, kemudian begitu angin menghembus, kemudian api ini menyambar ke bagian depan, yaitu Pasar Gembrong yang tadi didominasi oleh mainan-mainan yang terbuat dari bahan-bahan yang mudah terbakar. Untuk aktivitas dari warga pada tadi saat kebakaran semuanya otomatis mengevakuasi diri begitu ke tempat yang lebih aman, kemudian melakukan atau menyelamatkan sejumlah atau beberapa barang yang mereka bisa selamatkan. Warga tadi ada yang bercerita bahwa yang pertama dia lakukan, pertama adalah mengamankan orang tua, kemudian anak, dan beberapa surat-surat berharga, dan hanya membawa baju yang menempel di badan begitu, tidak sempat menyelamatkan barang lain. Baru nanti informasinya dari warga menyampaikan kalau bisa masuk lagi setelah api padam, baru bisa melihat apakah masih bisa menyelamatkan barang-barang atau harta benda lainnya
yang mereka miliki. Tapi tadi untuk saat ini warga tersebut menyampaikan bahwa yang terpenting adalah bahwa keluarga dan juga surat-surat penting ini bisa diselamatkan terlebih dahulu. Mereka setelah itu membantu para pihak pemadam kebakaran untuk memadamkan api yang tadi hingga pukul 12 masih terlihat beberapa kali ada letupan di sejumlah area-area. Sekali lagi Rendra, kalau kami lihat dari depan ada 3 hotspot di bagian, kalau bisa dibilang adalah bagian ayam hias begitu, kemudian bergerak ke arah Bekasi atau bergerak ke arah timur, ini adalah bagian dari toko mainan. Kemudian mengarah ke bagian timur lagi adalah ini bagian dari Pasar Gembrong yang sekali lagi tadi akhirnya ditutup untuk akses pemadam kebakaran. Kemudian juga tadi akhirnya beberapa pemadam kebakaran melakukan proses pendinginan ke arah timur begitu untuk mencegah api tidak menyambar lebih jauh. Rendra. Baik, lalu apakah ada informasi mengenai kendala yang dihadapi oleh petugas dalam proses pemadaman ini, Adin? Kalau kami lihat, barusan juga beberapa waktu yang lalu proses pemadaman berlangsung lancar begitu. Yang terjadi adalah high pressure pump unit ini atau pompa bertekanan tinggi ini menjadi frontline atau bagian terdepan dari proses pemadaman, di mana sisanya bagian rescue, kemudian medium pressure pump unit atau pompa bertekanan sedang maupun pompa bertekanan rendah ini fungsinya adalah pertama untuk menyalurkan air kepada high pressure pump unit atau pompa bertekanan tinggi. Kemudian jika memang high pressure pump unit ini membutuhkan pasokan air, kemudian tadi kami lihat ada beberapa pompa bertekanan rendah yang bolak-balik begitu untuk melakukan untuk menyuplai air kepada high pressure pump unit yang berfungsi sebagai frontline atau barisan terdepan untuk melakukan pemadaman. Ada beberapa titik tadi memang yang dilihat yang dipadamkan itu berlangsung kurang lebih selama 4 jam. Proses pemadaman terus berlangsung. Kemudian yang tadi terlihat adalah high pressure pump unit ini melakukan pemadaman begitu. Kemudian kalau terakhir yang kami lihat ini di belakang layar masih ada 1 hotspot yang prosesnya masih didinginkan begitu. Rendra. Baik, Adin Fatoni, tahan dulu laporan Anda. Nanti kami akan kembali kepada Anda untuk mengupdate informasi terbaru mengenai proses pemadaman yang terjadi pada kebakaran di Pasar Gembrong di Jakarta Timur. Kembali lagi di kabar hari ini pemirsa, hingga saat ini kebakaran yang menimpa belasan bangunan terdiri dari kios serta rumah warga yang berada di Jalan Basuki Rahmat, Jatinegara, Jakarta Timur hingga saat ini masih terjadi. Kobaran api dengan cepat melahap habis belasan bangunan yang berada di Jalan Basuki Rahmat, Jatinegara, Jakarta Timur pada Minggu malam. Kencangnya tiupan angin serta banyaknya bahan yang mudah terbakar sempat menyulitkan proses pemadaman. Berbekal alat seadanya, sejumlah warga pun berupaya melakukan pemadaman serta mengevakuasi barang yang masih bisa diselamatkan. Petugas dari Sudin Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Jakarta Timur yang tiba di lokasi hingga saat ini masih terus berupaya untuk melakukan proses pemadaman. Penyebab pasti dari kebakaran ini pun hingga saat ini masih belum bisa diketahui.
Kembali kami akan mengajak Anda untuk mengupdate kondisi terkini kebakaran yang terjadi di Pasar Gembrong, Jakarta Timur. Ada rekan Debbie Tobing yang saat ini juga berada di lokasi. Debbie Tobing, bagaimana upaya pemadaman yang saat ini masih terus dilakukan? Ya, Renda dan juga pemirsa, kami kabarkan dari tepatnya ini di sekitar Pasar Gembrong, Jakarta Timur, bahwa memang seperti yang kita ketahui dari pukul sekitar 8 lewat waktu Indonesia Barat tadi, ini telah terjadi kebakaran yang memang ini melahap sejumlah rumah dan juga sejumlah kios. Yang diinformasikan memang sampai sejauh ini informasi yang kami dapatkan dari petugas damkar bahwa saat ini sudah di tahap pendinginan, yang mana memang informasinya yang kami dapatkan juga ini juga banyak warga ataupun masyarakat yang memang tinggal di sekitar sini ini sudah melakukan evakuasi mandiri seperti itu. Nah, ini kami tadi juga sempat melihat bahwa kondisi saat ini di sini warga masih ramai untuk melihat kondisi terkini langsung di lokasi yang memang tadi sekitar sampai pukul 11 lewat ini masih terjadi kebakaran dan masih posisi api ini masih merah, yang artinya juga bahwa api ini masih belum bisa diamankan. Namun ini tadi sekitar pukul 12 kurang ini sudah terjadi pendinginan, dan kita akan langsung tanyakan kepada Bapak Gatot Sulaiman ini selaku Kasih OP Pemadam Jakarta Timur. Selamat malam Bapak. Selamat malam, Mbak. Ya, Bapak boleh informasikan ini bagaimana kondisi terkini di kawasan yang tempat kebakaran terjadi saat ini, Pak? Kalau kondisi terkini alhamdulillah ya, ini sudah proses pendinginan dari tadi kurang lebih pukul 11 ya. Kita sudah melakukan pendinginan. Untuk perambatan sudah kita blokir, sehingga kita memang penyerangan dari segala sisi. Artinya dari sisi timur, barat, utara, dan selatan sudah kita blok sehingga tidak merambat ke tempat lainnya. Saat ini kita pendinginan hanya di titik-titik rumah-rumah yang masih ada apinya. Baik Bapak, ini boleh diinformasikan untuk proses pendinginan ini nanti kira-kira akan berapa lama Pak memakan waktunya? Ini untuk pendinginan cukup lama ya, karena kita juga butuh air yang cukup banyak, karena bangunannya ya tadi setelah kita data dan kita bertanya dengan pihak masyarakat, itu ada kurang lebih 400 bangunan. Baik Pak, ini kan kondisi saat ini masih banyak sekali asap, kemudian juga ada beberapa titik-titik yang masih ada apinya begitu Pak. Ini nanti ke depannya ini seperti apa untuk penanganan dari tim damkar? Kita akan secara bertahap, kita sudah mengeluarkan banyak pemancar dan penyedotan juga sudah kita lakukan. Kita akan berupaya terus untuk pemadaman di api-api yang masih ada di bangunan-bangunan tersebut. Hanya ada di pinggiran sini ada sekitar yang masih terlihat yang rumah-rumah tingkat, dan kita juga menyerangan juga dari belakang juga ada, sehingga nanti tim langsung merangsek ke bagian tengah. Baik Pak, boleh diinformasikan ada berapa jumlah rumah ataupun kios ini yang terbakar Pak? Kalau bangunan ada sekitar 400 bangunan ya, 400 bangunan kurang lebih tadi kita tanyakan sekitar 450 kakak, 1000 jiwa adanya di sini. Dan di sini ada sekitar 5 RT yang terbakar ya, 5 RT. Sejauh ini bagaimana Pak? Apakah sudah terkonfirmasi ada korban jiwa atau korban Pak dalam kebakaran kali ini Pak? Kalau korban jiwa saat pemadaman dari tadi tidak ada, namun barusan ada warga yang membantu, itu dia lemas karena dia ada asap, dia mungkin dehidrasi juga, sempat dia pingsan, dibawa langsung ke ambulan. Ya alhamdulillah tadi saya lihat di ambulan juga mereka sudah mulai siuman, sudah tidak apa-apa, langsung dibantu dengan alat bantu pernapasan oksigen. Baik Bapak, terima kasih atas informasi dan waktunya. Selamat malam Pak. Selamat bertugas kembali. Nah itu tadi pemirsa bahwa memang sudah dikonfirmasi sekali lagi oleh Bapak Gatot Sulaiman ini selaku Kasih OP Pemadam Jakarta Timur yang menginformasikan bahwa memang saat ini sudah terjadi pendinginan yang memang belum diketahui akan memakan waktu berapa lama, namun yang jelas saat ini dari petugas damkar ini sudah menurunkan sekitar 25 lebih mobil damkar dan lebih dari 120 petugas yang masih terus berusaha untuk melakukan pendinginan di lokasi kami mengabarkan saat ini. Rendra. Baik, terima kasih Debbie Tobing mengabarkan langsung dari Pasar Gembrong di Jakarta Timur. Dan laporan tadi sekaligus sebagai jumpa kita dalam kabar hari ini. Sekali lagi kami ingatkan untuk terus jaga protokol kesehatan, memakai masker, menjaga jarak, jauhi kerumunan, dan juga vaksinasi untuk imunitas yang lebih baik. Mewakili petugas, Anda Kusuma, Terima kasih, sampai jumpa.